Hai teman-teman semua, kembali ke acara Sinyal Ngobras edisi 20 sampai 26 Mei 2024. Nah, good luck, bukan good luck ya, congrats ya buat teman-teman semua yang masuk di minggu kemarin. Tapi memang eh, pada pasar minggu ini ya, dari tanggal 13 sampai 19 itu rata-rata sih rebound dikit gitu, retest supportnya kembali. Nah, ada beberapa altcoin yang memang turun parah ya, turun parah kayak koin-koin yang baru listing itu penurunannya rata-rata 40 sampai 70% ya. Penurunan paling tinggi itu ada di IVO ya karena memang tanggal 19 Mei lalu ya kemarin itu IVO unlock total sekitar 900 billion 100 sorry 900 juta dolar ya. Nah, koin yang di unlock itu adalah koin rebranding dari Rebound Finance menjadi IFO. Nah, makanya supply akan sangat-sangat banyak untuk IFO dan tentu aja ini sebuah kabar yang cukup buruk untuk holder IFO. Nah, paling langsung aja kita ke pembahasan utamanya ya. Jadi sebenarnya market itu sekarang dalam kondisi apa sih Mas gitu. Kok aku trading rugi gitu. Nah, aku tunjukin buat notes ya. Oke, harapannya sih udah kelihatan ya. Oke, kita bisa lihat di sini ya. Jadi secara weekly memang tren untuk altcoin bullish ya. Secara weekly, jadi satu minggu ke belakang itu tuh kebanyakan adalah bullish. Yang paling tinggi itu ada di Cream Finance, kemudian ada People, RSR, Unvi, ada CHR, Bikonomi, BNX ya, Solana dan sebagainya macam. Tapi ada beberapa yang turun nih lumayan dalam ya seperti AEVO 28% dalam waktu satu minggu, kemudian ada Renzo 17%, dan ada lagi Saga 22%, UMA 17%, dan ada banyak lainnya. Ya memang untuk koin-koin tersebut ini ya lumayan apa namanya? Memang uh, di minggu kemarin udah naik sih untuk beberapa kayak WLD itu udah naik karena apa namanya? AI ya, AI yang ChatGPT 4. Nah, itu kan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat oke punya. Dan sekarang itu lagi rame untuk ekosistem Ton ya. Memang Ton belum listing di Toko Crypto ya. Dan kita nanti bakal bahas paling sedikit aja Ton gitu, yang lagi booming. Mungkin ada yang ngerjain airdrop dan sebagainya macam yaitu congrats yang udah dapat airdrop Notcoin ya. Notcoin udah listing di Toko Crypto dan Tokonots bisa trading transaksi Notcoin. Nah, Notcoin itu juga koreksinya lumayan dalam lah Notcoin. Tuh. Nah, oke langsung aja kita ke berita-beritanya sebenarnya Mas ada apa aja gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat toko news. Di mana di toko news ini ada 4 kripto ya yang berpotensi untuk musim alt season. Pertanyaannya apakah sekarang masuk alt season itu belum ya. Belum masuk ke alt season karena Bitcoin dominance itu lagi naik gitu. Mungkin ada yang pernah dengar bahwa Bitcoin dominance itu sudah tidak relevansi. Ya sebenarnya gini, untuk suatu kondisi tertentu memang tidak relevansi ya, tapi secara apa namanya? Kita hitung win rate lah, win rate ya. Win rate itu kita paling besar tuh ada di Bitcoin dominance. Jadi ketika Bitcoin dominasinya tuh turun, berarti kapitalisasi pasar altcoin itu sedang naik gitu loh. Terlepas kita anggap aja demand-nya sama gitu ya, demand-nya sama. Perputaran uang kan gitu-gitu aja gitu. Perputaran uang misal ada 100 billion deh di dunia. Ya udah paling muternya ke situ-situ aja gitu loh. Nah, anggap aja dengan kondisi pasar kripto yang memang uangnya berputar di situ-situ aja. Kan mungkin ada yang pernah dengar ya, cycle Bitcoin, kemudian nanti ke altcoin yang punya big caps, kemudian mid caps, kemudian small caps, dan balik lagi ke meme coin, terus ke Bitcoin lagi. Nah ini aliran dana itu lagi pada ke Bitcoin. Jadi untuk all season ya, paling ya kita nunggu agak lama. Cuma kalau emang mau nyicil-nyicil bisa sih. Gitu. Nah, kemudian ada lagi Bonspeed yang baru listing sama Chainlink yang baru naik. Nah, mungkin ada yang tanya tuh Chainlink kenapa naik gitu. Dan oh ya sedikit informasi juga untuk di bulan depan ETF ya ETF bulan ini sorry bulan depan tuh ETF Ethereum ya deadline yang diajukan oleh SEC
Jadi kalau diajukan SEC, diajukan ke SEC ya. Kita nggak ada yang tahu untuk approval ETF Ethereum ini kalau memang di ACC maka demand Ethereum akan meningkat gitu loh. Ketika demand Ethereum meningkat ya sesuai dengan supply dan demand, Ethereum harganya akan meningkat gitu. Karena institusional bisa langsung masuk ke Ethereum gitu ya. Belum lagi apa ya? Berita berisnya itu si SEC ya itu menggugat Tether, nah USDT karena ya ada tuduhan-tuduhan yang kurang baik lah ya ke pihak Tether, makanya market berpotensi turun itu untuk berita negatifnya. Kemudian ada lagi pengaruh contoh presidennya mana? Aduh aku lupa nih. Presiden yang baru ini meninggal dunia kecelakaan helikopter. Nah, itu juga punya dampak pengaruh ke pasar kripto ya sedikit nih karena memang apa ya namanya kondisi sebuah negara itu mempengaruhi kondisi finansial itu contoh ke pasar saham, pasar komoditas, pengaruh. Nah, itu nanti berpengaruh juga secara impact-nya ke kripto ada pengaruhnya gitu. Apakah turun atau naik ya so far sekarang masih netral ya, belum terdampak yang gimana-gimana. Gitu. Nah, itu aja untuk sentimennya. Kita ke teknikalnya ya. Dan kita bakal review di minggu kemarin. Kira-kira gimana nih gitu? Kira-kira gimana nih reviewnya kemarin? Nah, kita bisa lihat di sini last topic watchlist-nya tanggal 13 sampai 19 Mei 2024 yaitu ada ID, Rare, Portal, SSV dan TIA. Nah, dari kelima koin yang kemarin dianalisa ada 3 ya yang cuan. Gitu, yaitu ada ID, Portal, SSV. Sedangkan untuk TIA itu kena stop loss. Sebenarnya kalau nggak kena stop loss itu udah kena taking profitnya ya gitu. Jadi ya kita hitungnya adalah actual profitnya minus di stop loss 2,94% gitu. Sedangkan naik paling tinggi itu di SSV. Sebenarnya SSV itu targetnya di 8%-an, tapi memang ya demand-nya cukup tinggi sih untuk SSV gitu. Dan ini disclaimer analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Gitu. Nah, last breaking watchlist-nya nih kita bisa lihat di sini ya. Itu ada Algo, High, IFO, AGX dan Bond, di mana Bond ini minus 0,1% doang ya. Kemudian ada Algo itu juga sama 0,07 cenderung kecil. Kemudian ada lagi AGX. AGX ini plus ya teman-teman ya. Dan untuk turunan terbaik itu ada di IFO minus 28,84%. Jadi di minggu kemarin itu di 1,12, targetnya itu di $1, ternyata turunnya sampai ke 0,8. Ya, cukup dalam. Gitu. Nah, kita ke analisa 20 sampai 26 Mei 2024. Disclaimer, ini bukan ajakan beli atau jual ya. Jadi ada 5 koin yang menurutku berpotensi bullish. Itu ada RNDR, Solana, Manta, WIF dan TRB. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk potensialnya. Paling tinggi itu ada di WIF sih ya. WIF karena memang meme coin itu lagi lumayan hot. TRB juga lagi hot nih. Gitu. Kemudian ke bad big watchlist ya itu ada Aina, Krim, Unvi, BNX dan FTM. Di mana potensial loss-nya, potensial turunnya itu sekitar ya ada 11%, 25%. Paling dalam itu 25% di Krim. Nah, kita langsung lihat ke teknikalnya. Yaitu ada RNDR nih. Oh, wait. Wah, ini malah udah turun duluan nih. Ya. Jadi RNDR ini wait and see sih kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita tadi time frame di nah 5 menit lalu ya. Ini area entry yang pas lah di area ini sebenarnya ya. Kalau kita ambil time frame 4 jam, cuma ini langsung kena stop loss nih. Waduh. Belum juga diumumin udah kena stop loss ya. Nah, jadi so far nggak apa. Kalau emang udah kena stop loss ya udah teman-teman bisa buat entry untuk RNDR. Paling kalau memang teman-teman mau memaksakan entry kayaknya kurang oke. Karena ini ada di area sideways-nya sebenarnya di area ini. Dan ini adalah titik krusial. Ketika nanti RNDR turun ke bawah sini mungkin menahannya sampai di 9,66 atau minus sekitar 3%-an di area ini nih. Ya, di area ini merupakan area yang kemungkinan berpotensi untuk RNDR turun. Ya, cuma masalah ini
Supportnya sih nggak terlalu kuat ya. Paling dia bisa turun sampai ke bawah lagi sih di area ini paling. Nah, di area ini merupakan area support di harga berapa? 9,3. Nah, potensi kalau emang beneran turun itu minus 7%. Itu RNDR. Kemudian ada lagi Solana nih, teman-teman ya. Nah, RNDR berarti di skip dulu lah kurang lebih ya. Berarti udah pasti kena minus. Tuh. Jadi ke Solana. Nah, Solana ini dia dalam kondisi bullish ya, bullish ini bullish oke lah. Tinggal konfirmasi satu candlestick sampai 2 candlestick. Berarti nanti 8 jam ke depan. 8 jam ke depan berarti paling enggak itu jam ini jam 2 tambah 8 berarti jam 10 malam, jam 11 malam ya. Untuk mengetahui apakah Solana ini retest supportnya di area itu bagus gitu loh. Kalau emang dia turun lebih dalam ya udah dia bisa turun lebih dalam lagi ke $156 di area ini. Nah, ini penurunannya. Kemudian ada lagi Manta. Ya, Manta ini teridentifikasi juga cukup bearish, tapi kita bisa lihat di sini sebenarnya Manta ini sampai ke bawah itu tidak ada supportnya ya so far. Sejauh ini nggak ada supportnya. Jadi penurunan ini itu atas dasar emosional ya, karena penjualan dan pembelian itu bukan didasarkan atas support dan resistance, technical kurang lebih seperti itu, tapi based on fundamental. Nah, kalau misal udah di bawah ini nggak ada sideways-nya, nggak ada apa, berarti memang secara mungkin tren fundamental ya, atau kita bisa anggapkan psikologis trader, psikologis investor tuh kurang yakin memang. Nah, kita paling ambil copet-copet dikit ya untuk Manta di harga sampai $1,521. Oh, ini penurunannya aku udah sampai nih nyentuh nih barusan. Nah, dia paling naik ke sini untungnya 7,93%. Benar lagi ada WIF ya. WIF ini juga berpotensi untuk bullish sebenarnya. Memang belum terkonfirmasi dia akan breakout dari resisten lainnya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada area support dan resistennya. Paling untuk konfirmasi dia bisa naik ya, itu di sini teman-teman. Nah, di sini. Ini ada area resistennya 1, 2, 3 ya. Kemudian di sini ada konfirmasi dia bearish, berarti ini jadi resisten juga. Berarti ada 4 ya. Nah, ini adalah level kunci dari WIF. Gitu. Nah, makanya paling kalau teman-teman emang mau trading, ya paling buat list ini dulu aja ya. Pokoknya jangan sampai turun di bawah dari 2,43 karena di area ini ya ini adalah area supportnya teman-teman ya. Ini kalau enggak naik ya turun dalamnya lumayan nih. Sorry, turun dalamnya. Turun dalam nih, lumayan 1,68. Kemudian lagi ada TRP. Nah, TRP ini berpotensi untuk bullish juga, ini masih potensi ya, karena dia sekarang berada di area supportnya nih. Gitu. Jadi dia masih sideways menentukan apakah dia breakout kembali atau turun ke bawah untuk TRP. Nah, secara teknikal sih seperti ini, cukup bagus lah. Nah, itulah kelima koin berpotensi bullish di minggu ini ya, masih potensi aja karena memang kondisi pasar lagi sedang diacak-acak ya, kadang bullish, kadang bearish. Kalau ditanya, Mas, konfirmasi pasar itu bearish itu ketika apa? Ketika Bitcoin di atas 74.000 ya, di atas ATH-nya. Karena kalau Bitcoin di bawah 70.000 itu benar-benar secara teknikal monthly itu benar-benar menandakan berpotensi bearish. Ya karena harga 70.000 adalah harga psikologis yang notabene itu orang lagi pada jualan pasang limit di sana ya, pasang liquidity di sana untuk sell-nya gitu. Dan ya nggak tahu sih, paling kalau emang beneran crash ya, ini kan masih wait and see. Kalau beneran crash paling bisa sampai ke 50.000 paling gitu ya. Itu cuma sebatas plan aja. Kalau memang terjadi crash. Nah, kita ke 5 koin berpotensi bearish. Yaitu ada ENA ya. Ada ENA. ENA ini berpotensi turun sampai ke 0,657 ya di area ini. Karena dia membentuk pattern apa sih nama ini aku lupa ya, burdening triangle.
Nah, sempat dia breakout kan dari sini kan, enak harusnya bullish, tapi ternyata masuk lagi ke area burdeningnya. Jadi terasa dia paling ke 0,657 di area ini. Secara RSI juga sama, secara tren juga sama, dan ya kita tahu ini mendekati unlock untuk airdrop ke berapa ya, ke 3 ya di awal bulan gitu. Itu sih. Kemudian ada lagi Cream Finance. Nah, Cream Finance ini secara teknikal ya, kita bicara teknikal bearish karena ini ada bearish apa ya, bearish engulfing kali, bukan engulfing lah, ini bearishnya full lah. Dia sempat naik, kalau misalnya memang dia berpotensi untuk bullish, turun merahnya tuh nggak segini teman-teman, paling kecil segini terus lanjut naik gitu. Nah, ini di area ini, lebih tepatnya ini 84,58 ya. Ini adalah area di mana krim itu paling puncaknya di sini naiknya kalau memang dia sedang membuat lower high ya. Dan ini berpotensi turun sampai ke 60,44 dolar di area ini ya. Kita lihat dari sisi sideways-nya atau sisi area tren, penentuan tren. Secara RSI juga ini turun. Jadi tak rasa ini turun sih untuk krim. Ini ada lagi Unvi ya. Unvi ini juga, wah Unvi malah naik ya. Nah, Unvi ini paling dia berpotensi untuk koreksi karena di sini ada RSI-nya udah lumayan jenuh secara time frame 4 jam. Walaupun memang ini ada candlestick hijau tinggi ya, lumayan. Volumenya apa namanya? Lumayan lah. Cuma kalau kita lihat ya secara volume transaksi di sini tuh volume transaksi sell-nya tuh gede banget. Misalkan ini di closing volume sell-nya cenderung kecil, volume buy-nya cenderung kecil. Jadi bisa dikatakan ini ya area apa namanya? Mungkin area tempat wait and see untuk konfirmasinya apakah dia bullish atau bearish. So far kalau teman-teman mau masuk ke Unvi ya, paling nggak mendekati di 4,2 dolar sih. Masih segitu untuk Unvi. Ya. Kemudian ada lagi BNX. Untuk BNX nih ya bisa dikatakan ini bisa bearish sih gitu. Karena gini, dia masuk lagi ke area sideways-nya, di mana nih area kemungkinan dia bakal bergerak range-nya dan paling dia turun sampai ke 0,947 ya. Nah, ini perlu konfirmasi candlestick 1 sampai 2 kali lagi. Berarti nanti sampai jam 10 malam apakah dia bullish atau bearish. Tapi so far kalau aku lihat sih ini cenderung bearish ya untuk BNX. Secara RSI juga ini dead cross untuk time frame 4 jam dan dia masuk lagi area sideways-nya ini. Jadi apa ya, bisa ketebak lah untuk BNX. Kecuali kalau flash pump, nah itu nggak tahu ya, beda cerita tuh ya. Kemudian ada lagi FTM. Nah FTM ini juga sama, ini FTM berpotensi turun karena secara RSI kan dia udah dead cross ya. Ini jenuh pembelian dan berpotensi untuk penjualan gitu loh. Kan di sini juga sempat jenuh pembelian di area ini. Jadi bisa dikatakan nih kebanyakan orang cuan ya, selain di area itu area orang cuan. Makanya ada area distribusi. Paling turunnya sampai ke 0,7874 dengan potensi penurunan sekitar 7,7%. Gitu. Itulah kelima koin yang berpotensi bearish di minggu ini ya. Tokonotz pastikan Dior ya. Disclaimer, ini analisa pribadiku aja, bukan ajakan beli atau jual. Dan pastikan Tokonotz gunakan dana dingin, apalagi market saat ini sedang dalam tanda kutip ketidakpastian. Kalau mau lihat Bitcoin bullish 74.000 ke atas ya, itu kalau mau lihat Bitcoin bullish. Kalau Bitcoin di bawah 70.000 selama sebulan 2 bulan ke depan, mungkin loh ya, bisa berpotensi turun bearish, balik arah. Karena apa? Support yang di retest terus-terusan maka akan makin lemah gitu ya. Atau resisten yang terus-terusan di retest maka akan berpotensi menguat. Sesimpel itu sebenarnya untuk analisanya ya. Dan oh ya, jangan lupa ya Tokonotz bisa lihat Toko News ya, atau lihat mungkin sosial medianya Toko Crypto terkait dengan informasi terbaru terkait dengan coin delisting, coin listing. Kemudian ada lagi beberapa fitur seperti DCA, mungkin ya yang mau coba DCA, reviewing buy, boleh tuh. Gitu. Itu aja dari aku. Sampai jumpa di next Sinyal Ngebras edisi selanjutnya.
Bye-bye.